Oke, soal yang pertama yaitu soal prediksi penalaran matematika tahun 2025 yang diambil dari buku Bank Aktivitas Siswa Brain Academy tahun 2024-2025. Nah, soalnya yaitu Pak Andi memiliki 3 kebun buah yang masing-masing ditanami jenis buah yang berbeda, yaitu apel, pisang, dan jambu. Setiap kebun berbentuk persegi panjang. Ukuran kebun apel adalah 40 x 50 meter, ukuran kebun pisang adalah 30 x 60 meter, dan ukuran kebun jambu adalah 30 x 40 meter. Lalu pertanyaannya yaitu jika setiap kebun dipasang pagar di sekelilingnya, panjang pagar yang terbentuk adalah 3 meter. Nah, dari soal kita sudah ketahui panjang dan lebar dari masing-masing kebun. Apel itu 40 x 50, pisang 30 x 60, dan jambu 30 x 40. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan keliling dari masing-masing kebun menggunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Nah, langsung aja kita masukin angkanya. Untuk keliling apel yaitu 2 dikali panjangnya 40 dan ditambah lebarnya 50. 40 ditambah 50, 90 dikali 2 sama dengan 180. Lalu yang keliling pisang yaitu 2 dikali panjangnya 30 dan ditambah lebarnya 60 sama dengan 180. Lalu yang terakhir keliling jambu yaitu panjangnya 30 ditambah lebarnya 40 lalu dikalikan 2 sama dengan 140. Lalu hasil dari keliling kebun, semua keliling kebun kita jumlahkan. 180 ditambah 180 ditambah 140 sama dengan 500. Jadi panjang pagar yang terbentuk adalah 500 meter persegi. Jawabannya adalah yang E. Di sini ada data COVID-19 tahun 2022. Per 1 September tahun 2020, Indonesia telah melaporkan 177.571 kasus positif COVID-19 dengan catatan sebanyak 42.009 dirawat atau diisolasi mandiri, 128.057 sembuh, dan 7.505 meninggal. Case fatality ratio atau bisa disingkat dengan CFR adalah proporsi individu terkonfirmasi penyakit yang meninggal karena penyakit tersebut. Berikut merupakan data perkembangan kasus pasien COVID-19. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dulu data-datanya ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah jangkauan data berdasarkan grafik kasus sembuh pada tanggal 7 September tahun 2020 sampai tanggal 13 September tahun 2020 adalah A. 14.358, B. 25.552, yang C. 140.652, yang D. 152.458, yang E. 155.010. Nah, mari kita kerjakan teman-teman. Jadi di sini kan data terendahnya itu 140.652 ya. Data tertingginya itu 155.010. Jadi jangkauan data adalah selisih data dengan nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi jangkauan datanya sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, data tertinggi kan 155.010. Nah, terus data terendah itu 140.652. Jadi 155.010 dikurangi 140.652 teman-teman. Jadi jangkauan data yang didapat adalah 14.358 teman-teman. Nah, di sini ada pilihannya itu adalah jawabannya A. Berdasarkan data yang dihimpun dari panel harga Badan Pangan Nasional, harga rata-rata ikan kembung per kilogram hari ini mengalami kenaikan dari Rp36.710 menjadi Rp39.360. Papua Tengah menyumbang kenaikan tertinggi, di mana harga ikan kembung hari ini dipatok Rp80.000 per kilogram. Pertanyaannya, berapa persen lebih mahal harga ikan kembung di Papua Tengah dibandingkan dengan harga rata-rata nasional setelah mengalami kenaikan hari ini? Diketahui harga ikan kembung di Papua Tengah adalah Rp80.000 dan harga ikan kembung nasional adalah Rp39.360. Maka yang pertama kita harus nyari selisihnya terlebih dahulu. Rp80.000 dikurangi Rp39.360 adalah Rp40.640. Maka persentase kemahalan ikan kembung di Papua Tengah adalah 40.640 dibagi 39.360 lalu dikalikan 100%, yaitu 103,25%.
Maka jawabannya adalah pilihan yang E. Dalam soal penalaran matematika, saya mengambil soal ini dari SIP Nurul Fikri, terlihat nomor 3. Terlihat UTBK nomor 3. Sebuah toko laptop menjual berbagai merek laptop dengan berbagai harga dan spesifikasi. Penjual menawarkan promo untuk menarik konsumen, yaitu pembelian laptop dengan harga lebih dari 4 juta rupiah akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Pembelian laptop dengan harga lebih dari 6 juta rupiah akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan pembelian laptop dengan harga yang lebih dari 8 juta rupiah akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Toko gawai tersebut juga menerima pembayaran menggunakan voucher diskon dari luar dengan nilai maksimal Rp500.000. Toko menjual laptop TOS yang dibeli dengan modal Rp4.800.000. Jika toko menginginkan keuntungan dari penjualan laptop TOS sebesar 20%, harga yang harus dituliskan dalam label tersebut adalah. Ini merupakan soal aritmatika sosial. Diketahui kita analogikan harga label sebagai L agar lebih mudah. Modal yang dikeluarkan untuk membeli laptop TOS sebesar Rp4.800.000. Dan jika ingin untung 20%, maka konsumen harus membayar 120% dari modal. Pembayaran 120% dikali Rp4.800.000 atau modal sama dengan Rp5.760.000. Jika harga laptop kurang dari sama dengan 6 juta rupiah, diskon sebesar 5%, maka yang harus dibayar adalah sebesar 95% L atau 0,95% 0,95 L sama dengan Rp5.760.000. L sama dengan Rp6.063.157. Jika harga laptop lebih dari 6 juta, maka diskon 10%, bayar 50% L, atau 0,9 L sama dengan Rp5.760.000, maka L sama dengan Rp6.400.000. Simpulan, harga label adalah sebesar Rp6.400.000. Baik, soal yang kelima yaitu pola bilangan dan deret tahun 2025 yang diambil dari buku Super Intensive Intern. Soalnya yaitu, sebuah barisan didefinisikan sebagai berikut: 1, 3, 6, 10, 15, sampai N. Tentukan suku ke-15 dari barisan tersebut: A 150, B 220, C 540, dan D 120. Jawabannya yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1 dalam kurung dibagi dengan 2. Penjelasan, UN yaitu suku ke N dan N yaitu suku yang ditanyakan. Jadi U15 sama dengan 15 dikali 16 dalam kurung dibagi 2 sama dengan 240 dibagi 2. Jadi jawabannya yaitu 120. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada soal nomor 6. Diketahui sebuah bilangan X jika ditambah 5 akan lebih dari 2X min 5. Pertidaksamaan yang tepat untuk 2X sama dengan P adalah, nah, yang pertama itu jika X ditambah 5 berarti X plus 5 itu lebih besar dari 2X min 5. Ini 2X min 5. Nah, setelah kita tulis, kita kerjakan selanjutnya. Ini 2X pindah ruas ke kiri plus 5 pindah ruas ke kanan. 2X ini kan positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif. Berarti X dikurang 2X sama dengan min X lebih besar plus 5 pindah ruas jadi negatif. Jadi negatif 5 dikurang 5 sama dengan negatif 10. Nah, dikarenakan kita mencari pertidaksamaan X itu, ini kita kali negatif 1. Nah, negatif X dikali negatif 1 itu sama dengan X negatif 10 dikali negatif 1 hasilnya 10. Karena ini pertidaksamaan, semua pertidaksamaan yang dikalikan dengan bilangan negatif, maka simbolnya berubah. Ini yang tadinya lebih besar, sekarang X-nya menjadi lebih kecil. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, karena kita mencari pertidaksamaan yang tepat untuk 2X ini, maka ini kita kali 2. X dikali 2, 2X. 10 dikalikan 2 sama dengan 20. Maka 2X lebih kecil dari 20. Nah,
Soalnya apa? Pertidaksamaan yang tepat untuk 2x sama dengan P. Berarti P itu 2x. Nah, maka 2x, ini kan 2x-nya lebih kecil dari 20. Maka P itu lebih kecil dari 20. Selanjutnya di sini nomor 8 diambil dari buku Wangsit UTBK SNBT 2025. Jika M memenuhi 2 ditambah 15 per M sama dengan 5, maka nilai M-nya adalah, yang pertama-tama kita bahas terlebih dahulu. Diketahui 2 ditambah 15 per M sama dengan 5. Nah, kedua ruas itu dapat kita kurangi dengan 2, maka didapat 15 per M sama dengan 3. Selanjutnya kedua ruas juga kita kali dengan M, maka didapat 15 sama dengan 3M. Maka M sama dengan 5. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai M adalah 5. Jadi cara menghitungnya itu dari berapa banyak orangnya. Terus jadi kita udah ketemu kan berapa banyak orangnya, itu 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. Jadi jawaban yang paling benar adalah 6. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada soal nomor 9. Nah soal ini itu diambil dari Ganesha Operation tahun 2024 UTBK. Nah soalnya itu diketahui panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 12 cm dan 8 cm. Jika luas yang diarsir sama dengan luas lingkaran, maka jari-jari lingkaran adalah berapa sentimeter? Nah teman-teman, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan luas yang diarsir. Nah, luas yang diarsir itu dari bangunannya ada luas persegi panjang dan juga ada luas lingkaran. Jadi kita bisa tuliskan luas persegi panjang dikurang dengan luas lingkaran. Nah, luas persegi panjang apa sih? Luas persegi panjang kan rumusnya panjang dikali lebar. Lalu luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Nah, kita bisa masukin panjangnya dari persegi panjangnya yaitu 12 cm dan juga lebarnya itu 8. Jadi kita kalikan yaitu 12 kali 8 adalah 96. Karena luas lingkarannya itu tidak diketahui, V-nya juga nggak diketahui dan juga jari-jarinya tidak diketahui, maka kita tetap menuliskan luasnya saja. Rumus dari luas lingkaran yaitu VR kuadrat. Luas yang diarsir itu kita sudah dapatkan yaitu 96 dikurang dengan VR kuadrat. Dan luas lingkaran sendiri itu rumusnya adalah VR kuadrat. Nah, kita pindah ruaskan VR kuadratnya ke ruas sebelah kanan. Jadinya karena sebelumnya itu negatif, maka ketika dipindah ruaskan menjadi positif. Jadi 96 sama dengan VR kuadrat ditambah dengan VR kuadrat. 96-nya tetap sama dengan, karena VR kuadrat ditambah dengan VR kuadrat itu adalah 2 VR kuadrat. Kita tuliskan. Nah, lalu kita pindah ruaskan lagi. Kita sama-sama bagi dengan 2. Nah, 96 dibagi dengan 2 dan juga 2 dibagi 2 VR kuadrat itu hasilnya menjadi 48 VR kuadrat. Nah, 48 kita pindah ruaskan lagi V-nya menjadi 48 per V sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya adalah kita kuadratkan kedua ruas yaitu menjadi R kuadrat dikuadratkan, lalu 48 per V-nya juga dikuadratkan menjadi akar 48 per V sama dengan R. Nah, kita sudah dapatkan hasil dari nilai R yaitu akar dari 48 per V. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 10 ada soal prediksi UTBK 2025 yang diambil dari buku Wangsit UTBK SNBT 2025. Jika sin C sama dengan 3/5, maka luas segitiga ABC adalah. Untuk pembahasannya, di sini diketahui sin C itu adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan sudut C adalah AB yang sama dengan 3. Untuk sisi miringnya BC yaitu 5.
Untuk mencari sisi AC, kita memerlukan akar 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat, yaitu akar 16, yang sama-sama kita tahu akar 16 itu adalah 4. Untuk mencari luas segitiga ABC, kita memerlukan rumus setengah dikali sisi AC dikali sisi BC, sama dengan setengah dikali 4 dikali 3, sama dengan 6. Maka dapat disimpulkan bahwa luas segitiga ABC adalah 6.